Senyum lebar John Herdman memang makin beralasan. Nama Luke Vickery kini muncul sebagai kandidat kuat mesin gol baru Timnas Indonesia setelah isu naturalisasinya semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir. Bidikan Timnas Indonesia terhadap Dean Zandbergen terasa sangat masuk akal jika melihat performa terbarunya di Belanda. Timnas Futsal Indonesia memulai Piala AFF Futsal 2026 dengan sangat meyakinkan. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the... Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Senyum lebar John Herdman memang makin beralasan. Nama Luke Vickery kini muncul sebagai kandidat kuat mesin gol baru Timnas Indonesia setelah isu naturalisasinya semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan, sang pemain disebut sudah secara terbuka siap membela Garuda jika proses administrasi bersama PSSI rampung. Luke Vickery saat ini bermain di Australia bersama MacArthur FC dan tampil cukup sensasional musim ini. Penyerang muda berusia 20 tahun itu dinilai punya profil yang pas dengan kebutuhan Timnas Indonesia, terutama di sektor lini depan yang masih membutuhkan striker tajam dan fleksibel. Keunggulan Vickery bukan hanya finishing, tetapi juga kemampuannya bermain di beberapa posisi menyerang, mulai dari striker murni hingga winger kanan maupun kiri. Yang membuat kabar ini semakin panas, PSSI memang telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang memproses naturalisasi pemain keturunan baru atas permintaan John Herdman. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebut proses saat ini tinggal menunggu jadwal sidang DPR yang menjadi tahapan penting sebelum perpindahan kewarganegaraan bisa disahkan. Jika benar Luke Vickery menjadi salah satu nama yang diproses, ini bisa menjadi kabar besar bagi Timnas Indonesia. Garuda berpotensi mendapat striker muda dengan pengalaman kompetitif di A-League dan level Asia, sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menjaga asa menuju Piala Dunia. Dengan dukungan pemain diaspora lain seperti lini tengah dan belakang yang sudah solid, kehadiran Vickery bisa menjadi puzzle terakhir di lini serang. Tidak heran jika Herdman disebut full senyum karena Timnas Indonesia tampaknya makin dekat memiliki striker baru yang bisa menjadi pembeda dalam laga-laga besar. Bidikan Timnas Indonesia terhadap Dean Zandbergen terasa sangat masuk akal jika melihat performa terbarunya di Belanda. Striker VVV Venlo itu baru saja tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick ke gawang SC Kambur dalam kemenangan 3-0 di Keuken Kampioen Divisi. 3 gol tersebut lahir pada menit 15, 80, dan 87, sekaligus menegaskan kualitas finishingnya sebagai predator kotak penalti. Lebih impresif lagi, 3 gol itu membuat koleksi gol Dean musim ini naik menjadi 11 gol di Eerste Divisi 2025-2026, angka yang sangat solid untuk striker di kasta kedua Liga Belanda. Statistik tersebut juga dibarengi 3 assist dan menit bermain yang konsisten, menandakan ia bukan sekedar striker pelapis, tetapi salah satu andalan utama VVC Venlo. Sisi profil, Dean punya atribut yang sangat cocok untuk kebutuhan Timnas Indonesia. Dengan tinggi 188 cm, ia unggul dalam duel udara, kuat menahan bola, dan efektif saat menerima crossing atau umpan direct dari lini tengah. Karakter ini bisa menjadi pelengkap ideal untuk Ole Romani, terutama ketika skuad Garuda menghadapi lawan yang bermain rapat dan memaksa duel fisik di area penalti. Yang membuat namanya semakin relevan adalah faktor keturunan Indonesia yang dimilikinya. Dean diketahui memiliki darah Indonesia dari keluarganya, sehingga peluang naturalisasi terbuka sesuai regulasi FIFA, selama dokumen garis keturunan dan proses administrasi bisa dipenuhi. Bahkan, kabar ketertarikannya membela Garuda semakin memperkuat optimisme publik bahwa ia bisa menjadi proyek striker masa depan Timnas. Jika PSSI bergerak cepat, Dean Zandbergen bukan hanya bisa menjadi pelapis sepadan bagi Ole Romani, tetapi juga menghadirkan persaingan sehat di lini depan. Situasi ini sangat penting jelang agenda besar seperti AFC Asian Cup 2027 ketika Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang benar-benar kompetitif. Singkatnya, melihat performa yang sedang moncer, usia emas 24 tahun, dan profil striker yang berbeda dari opsi yang ada, Dean Zandbergen layak jadi target serius naturalisasi berikutnya.
Tinggal menunggu apakah PSSI mau bergerak cepat sebelum negara lain atau perubahan situasi klub membuat peluang itu mengecil. Timnas Futsal Indonesia memulai Piala AFF Futsal 2026 dengan sangat meyakinkan. Menghadapi Brunei Darussalam di laga pembuka grup B yang digelar di Nonthaburi Hall, Thailand, skuad asuhan Hector Souto sukses menang telak 7-0. Kemenangan besar ini menjadi sinyal kuat bahwa Garuda datang dengan misi serius mempertahankan gelar juara. Sebelum laga, pertandingan ini memang dijadwalkan berlangsung Senin 6 April 2026 pukul 12.30 WIB dan disiarkan langsung oleh MNC TV serta tersedia via live streaming Vision Plus dan RCTI Plus. Duel pembuka tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menjaga status sebagai juara bertahan ASEAN Futsal Championship. Kesuksesan di laga pertama tidak lepas dari pendekatan Hector Souto yang memadukan pemain muda dan senior. Strategi regenerasi ini terlihat efektif karena Indonesia tetap tampil agresif, rapi dalam transisi, dan tajam saat memanfaatkan peluang. Modal ini sangat penting mengingat target Garuda bukan sekadar lolos grup, tetapi kembali mengangkat trofi di Thailand. Setelah menang atas Brunei, tantangan berikutnya sudah menanti. Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 7 April sebelum melawan Australia pada 8 April. Dua laga itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk menentukan posisi juara grup B dan tiket semifinal. Dengan start sempurna 7-0, rasa percaya diri skuad Garuda jelas meningkat drastis. Jika konsistensi ini terjaga, peluang Indonesia untuk kembali menjadi raja futsal Asia Tenggara terbuka sangat lebar.